materi berikutnya, yaitu tentang Pitagoras. Lalu ada juga cara vektor untuk jarak titik ke titik. Nanti kita pakai vektor ya, boleh. Pitagoras juga boleh. Nah, untuk selanjutnya nanti juga ada jarak istimewa pada kubus nih ya. Nah, jadi nih ada kubus ABCD EFGH ya. Nah, jarak-jarak istimewa pada kubus mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya. Misalkan kakak mau mencari di sini ada titik E ya. Nah, di sini ada titik E. Nah, saya mau nyari E ke B misalkan. Nah, E ke B. Nah, ini adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi. Nah, misalkan rusuknya 2 deh, misalkan panjang rusuknya 2. Nah, kalau kita lihat ini tegak lurus ya. Nah, maka kita pakai segitiga siku-siku ABE ya untuk mencari panjang garis BE. Nah, kita pertama pakai apa namanya? Pitagoras deh. BE sama dengan, kan kalau Pitagoras berarti kan kalau sisi miring ya, itu tinggal 2 kuadrat ya. Panjang AB-nya ditambah panjang AE dikuadratin ya, 2 kuadrat. Nah, kalau ada seperti ini 2, ini 2. Duanya langsung bisa kita faktorkan ya. Lalu yang di dalam akar adalah hasil baginya. Jadi 2 ini kalau kita bagi 2 jadinya 1. Ini juga sama, 2 kalau dibagi 2 jadinya 1. Nah, lalu maka jadinya 2 akar 2. Nah, ini BE gitu ya. Lalu kita mau mencari lagi misalkan E ke C misalkan. Nah, E ke C ya. Nah, ini namanya diagonal apa namanya? Ruang. Nah, diagonal ruang nanti kita pakai cara vektor aja deh. Kalau vektor kita harus ingat apa namanya? Sumbu-sumbu koordinat aja ya. Nah, sebenarnya harus melalui sumbu-sumbu koordinat. Ini adalah sumbu Z, ini sumbu Y. Nah, ini sumbu X-nya. Nah, jadi kita mau mencari EC nih ya. Atau CE. Nah, CE berarti nanti begini aja langsung. Akar dari, pokoknya dari titik C sampai titik E gitu. Ya. Nah, kita mulai kemana dulu nih? Misalkan C ke B gitu ya. C ke B adalah sumbu X gitu kan. Berarti CB nanti dikuadratkan. Ditambah dari B ke A. BA kuadrat. Nah, ditambah ya. Lalu dari A ke E. Ditambah AE kuadrat. Nah, tinggal dikuadratin aja semuanya. Nah, C ke B 2 ya. Berarti kalau kita tulis berarti kan jadinya akar dari 2 kuadrat gitu. Ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, ini 2-nya bisa kita keluarkan langsung. Jadi dalamnya 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, jadinya 2 akar 3 gitu kan. 2 akar 3. Itu CE ya. Nah, selain itu ada juga jarak istimewa yang lain nih ya. Misalkan di sini ada 3 titik nih. Nah, ini misalkan apa ya? P deh. Ini titik P. Terus di sini titik Q-nya. Ini ada titik R di sini tengah-tengah. Nah, ini titik R. Nah, saya mau mencari E ke P nih. E ke P. Nah, deh. Salah nih, garisnya saya hapus dulu. Oke, nah E ke P gitu ya. Nah, ini mau pakai Pitagoras boleh, mau pakai yang tadi juga boleh ya, pakai vektor. Nah, jadi kalau misalkan kakak mencari nih gitu, berarti kan EP kita langsung aja ya, yaitu apa tuh? Dari E ke A kuadrat. Nah, ditambah A ke P kuadrat. E ke A kan 2. Lalu E ke P karena ini tengah-tengah ya. Ini 1. Sorry, ya benar ya, A ke P, bukan ke E, A ke, apa namanya? Bukan E ke P ya, tapi A ke P. 1 kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4 tambah 1 berarti akar 5.
Lalu kita mau mencari E ke Q nih gitu. Nah, E ke Q kita pakai vektor lagi ya. Misalkan dari E ke Q kan. Nah, berarti kan dari E kemana dulu nih? E ke A deh gitu ya. E ke A kuadrat ditambah, lalu karena ini Q-nya tengah-tengah, berarti misalkan ini titik S deh gitu ya. A ke S kuadrat ditambah baru S ke Q gitu. Nah, S ke Q kuadrat. Nah, oke. Langsung aja, berarti kan A ke E-nya 2, lalu A ke S-nya 1 ya karena tengah-tengah. Lalu S ke Q-nya juga 1. Nah, tinggal kita jumlahkan aja, berarti 2 tambah 1 tambah 1 akar 6. Lalu yang terakhir E ke R ya, E ke R. Nah, saya langsung aja. Berarti E ke R sama dengan akar E ke A gitu kan. E ke A kuadrat ditambah A ke B kuadrat ditambah B ke R kuadrat. Nah, berarti gini jadinya berapa nih? 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 9 ya. Akar 9 berarti 3. Nah, oke. Kita dapat ya masing-masing. Nah, kita harus ingat nih jarak-jarak istimewanya ya. Nah, nanti yang pertama kan di sini tadi kita mencari BE kan. BE kalau misalkan rusuknya ini kita misalkan A gitu ya. Nah, B ke E berarti A akar 2 ya, ini diagonal sisi. Saya rasa udah pada tahu. Lalu E ke C ya, itu diagonal ruang A akar 3 gitu. Ya kan? Kalau kita lihat di sini 2 akar 3. Nah, lalu yang ketiga E ke P. Nah, ini harus diingat nih ya. Sebenarnya sederhana. Tinggal kita tambahin setengah. Setengah A. Nah, setengah A akar 5 gitu. Nah, terus untuk yang keempat E ke Q yaitu setengah A akar 6. Terus yang kelima E ke R adalah setengah A akar 9. Ya, jadi ini diingat nih. Ya, biasanya yang belum tahu yang ini nih. Ya, tinggal ditambahin setengah akar 5, 6, 9 gitu ya. Tadi kan rusuknya 2 ya. Ini kalau dikali setengah berarti kan setengah A akar 5 ya. Rusuknya 2 dikali setengah berarti 1 akar 5. Nah, ini juga sama ya, setengah A akar 6 jadinya akar 6 ya. Karena rusuknya 2. Nah, ini setengah A akar 9 ya, berarti kan di sini jadinya akar 9 atau 3. Nah, ini jarak-jarak istimewa pada kubus gitu. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk tadi ya, jarak istimewa untuk apa sih? Kadang-kadang berguna untuk ngitungnya biar nggak lama gitu. Nah, ini soal UM-UGM kalau tidak salah tahun 2018 atau 19 ya, saya lupa. Ya, nanti dicek deh. Nah, oke, kita langsung aja untuk ke contoh soal ini. Diberikan kubus ABCD EFGH dan P-nya adalah titik tengah BC ya. P di sini nih. Nah, P di sini. Perbandingan luas segitiga APG. Kalau kita gambar nih APG ya. Nah, ini APG. Nah, mohon maaf kalau garisnya nggak lurus gitu. Nah, APG seperti ini. Nah, lalu dengan luas segitiga DPG. Oke, DPG ya. Nah, kalau kita lihat nih DPG dari D ke P baru ke G ya. Nah, DPG yang ini yang warna hijau. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kita keluarkan aja kedua segitiganya ya, biar gampang lihatnya gitu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, nah seperti ini sepertinya. Ini A, ini G, ini P ya. Lalu yang satu lagi DPG ya, DPG mirip-mirip gitu. Nah, seperti ini. Ini D, ini P,
ini G-nya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini A ke P sama P ke G sama ya. Gitu kan? Kalau kita lihat sama ya. Karena ini jarak titik ke tengah-tengahnya tadi gitu. Kalau misalkan rusuknya 2, ini di sini kan nggak diketahui ya. Ini misalkan aja 2 karena yang ditanya perbandingan. Nah, berarti A ke P tadi masih ingat ya, jarak 2 titik di satu bidang ya. Tapi yang di tengah-tengah nih, jarak titik ke tengah-tengahnya sini gitu. Yaitu apa? Tadi setengah A akar 5. Nah, berarti A ke P-nya kalau rusuknya 2 berarti jadinya dikali setengah lalu dikali akar 5 ya. Nah, yaudah dapat akar 5 ya. Nah, di sini juga sama nih, akar 5 juga gitu. Nah, begitu juga dengan ini nih. D ke P itu sama kan? Jarak titik ini ke tengah-tengah kan? Nah, ini juga sama nih. G ke P juga sama kan? Nah, berarti ini juga sama. Ini akar 5, ini akar 5 gitu. Nah, sekarang G ke A. G ke A tadi kalau kita lihat ini adalah diagonal ruang ya. Nah, kalau rusuknya 2 berarti dari sini ke sini ya. Panjangnya adalah diagonal ruang ya. 2 akar 3. Nah, kalau kita nyari garis tinggi ya, karena ini sama kaki kan. Nah, garis tingginya berarti pas banget di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah membentuk siku-siku ya. Misalkan ini titik Q deh gitu ya, titik Q. Nah, karena sama kaki ini kebagi 2 sama besar. Karena di sini 2 akar 3, maka ini jadi akar 3, ini juga akar 3. Nah, kita nyari tingginya, berarti kita dapat pakai Pitagoras ya. P ke Q berarti akar dari apa nih? Sisi miringnya akar 5, sisi tegaknya akar 3 ya. Berarti akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nah, didapat 5 dikurang 3. Nah, akar 2 ya. Oke, itu kita dapat untuk tinggi PQ-nya. Sekarang kita perhatikan untuk segitiga yang DPG-nya ya. G ke D-nya ini adalah diagonal sisi ya. DG gitu. Nah, diagonal sisi kita ingat tadi yaitu adalah 2 akar 2 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini juga sama kaki. Kalau kita tarik garis tinggi, misalkan ini titik R gitu. Nah, maka ini kebagi 2 sama besar. Ya, karena di sini 2 akar 2 panjang GD-nya, maka ini jadi akar 2, ini akar 2. Nah, kita dapat deh garis tinggi untuk PR-nya. Ya, berarti sisi miringnya akar 5 dikurang sisi tegaknya akar 2. Nah, kita dapat itu berarti akar 5 dikurang 2. Dapat akar 3 ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut. Kan di sini yang ditanya perbandingan luas segitiga APG ya. APG banding luas segitiga DPG. DPG. Nah, oke. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi kan. Setengah alasnya di sini adalah 2 akar 3. 2 akar 3. Tingginya tadi kita dapat akar 2 ya. Akar 2. Lalu untuk DPG-nya ini tadi APG ya. Nah, kita lihat di sini alasnya adalah yang ini, 2 akar 2 jadi setengah dikali 2 akar 2 dikali tingginya adalah akar 3. Nah, udah tinggal kita bagi. Ini jadi 1, ini 1. Ini kita bagi juga, ini jadi 1, ini 1. Nah, ini juga kita bagi ya jadi 1. Ini juga kita bagi jadi 1. Nah, maka kalau kita lihat 1 semua ya. Perbandingannya berarti 1 banding 1 nih, teman-teman. Nah, jawabannya yang A. Seperti itu. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi.
Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.